Bisa dimulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah kembali Allah takdirkan kita bertemu di majelis yang mulia ini. Kalau tidak salah hari ini di hari yang ke-20 bulan Dzulhijjah. Betul atau hari ke-19? Yang benar yang mana? Ya sudah sekitar itu, nanti dihitung lagi. Yang jelas kita masih berada di rentang waktu bulan Dzulhijjah. Berlalunya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang sangat mulia. Dalam satu tahun, rangkaian hari yang paling mulia itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sudah berlalu dan kita sudah membekali diri kita pada pertemuan yang lalu. Saya sudah ingatkan ya, buat diri saya pribadi, buat ibu-ibu sekalian yang hadir kala itu, untuk mempersiapkan diri memaksimalkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, khususnya umumnya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seberapa yang bisa kita lakukan, seberapa yang bisa kita amalkan, ya karena sudah berlalu kita hanya berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah kita mendapatkan ampunan dan pahala yang berlipat ganda, sekaligus tercatat sebagai amaliyah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan berlalunya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kadang kemudian orang lupa bahwa dirinya masih berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita ingatkan diri kita, kita sadarkan diri kita ya, betapapun 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sudah berlalu, mudah-mudahan kita tetap menyadari bahwa kita masih berada di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah.
ya, bulan Dzulhijjah sebagai bulan kedua di antara arba'atun hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka tetap kita menjaga semangat kita untuk memperbanyak amal soleh, ya. Mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Sekaligus mawas diri, hati-hati, karena 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, Allah telah berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu mendolimi dirimu di dalamnya. Maka diingatkan oleh para ulama, siapapun yang berbuat dolim, maka dosanya juga berlipat ganda. Maka hendaklah kita hati-hati, juga keluarga kita harus kita ingatkan agar mereka tidak melakukan kezaliman di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang walaupun sebenarnya kezaliman itu kapan saja juga nggak boleh dilakukan. Tapi kalau dilakukan di dalam bulan yang dimuliakan, maka dosanya berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita untuk memperbanyak amal soleh, sekaligus kuat, mampu, mudah untuk menghindari segala bentuk kezaliman. Amin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sebagaimana undangan yang kemarin saya juga dapat kiriman dari ibu, ya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bersyukur dan bersabar kita mulia, ya. Ibu-ibu yang Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup kita ini tidak lain sebenarnya kerangkanya adalah untuk mencapai kehidupan yang mulia dalam kehidupan yang sebenarnya, ya. Jadi perjalanan hidup kita itu sesungguhnya hanya sebagai ajang, sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan di kehidupan yang sebenarnya. Pada pertemuan yang lalu saya juga mengingatkan ketika kita membahas apa itu, ya, sebelum yang kemarin itu, ya, Qalbun Salim itu loh, ya, tentang Qalbun Salim, menjaga kebersihan hati itu, ya. Saya ingatkan bahwa harta dan anak kita itu bagaimana kita mensikapinya supaya menjadikan kita bahagia di akhirat, karena kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, ya. Di satu ayat Allah menyatakan innad darul akhirata lahiyal hayawan. Ini ada penggalan ini yang saya ucapkan ini ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, ya. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat, kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kapan kita ke sana? Kapan kita ke sana? Nggak ada yang tahu. Mau nanti sore? Halo? Mau nanti sore? Mau nanti malam? Lusa? Tahun depan, 10 tahun yang akan datang? Bingung jawabnya. Tapi yang jelas kita sudah pada kesimpulan namanya mati itu tidak bisa ditawar, nggak bisa dipilih kapan, nggak bisa dipilih waktunya, di mana tempatnya kita dimatikan oleh Allah, nggak bisa kita milih. Bagaimana caranya Allah mencabut nyawa kita juga tidak bisa dipilih. Maka itu menjadi rahasia Allah, menjadi kemutlakan hak Allah yang setiap orang tidak pernah ada yang diberitahu, ya. Tidak ada seseorang pun yang diberitahu kapan dia meninggal. Nah, ibu-ibu azakumullah, oleh sebab kematian adalah proses untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, dan Allah banyak mengingatkan dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian.
Hanya saja kapan itu terjadinya, di mana itu terjadinya, bagaimana caranya kita mengalami, itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ibu-ibu yang Allah Allah, sudah saya jelaskan waktu itu bahwa bagaimana harta dan anak kita itu bisa menjadikan kita di akhirat itu bahagia. Waktu itu saya ingatkan dengan surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Dan carilah pahala akhirat. Apa maksudnya mencari pahala akhirat? Carilah kebahagiaan akhirat. Jadi konsentrasinya kita itu diarahkan oleh Allah supaya mencari kebahagiaan akhirat. Nanti bagaimana dengan dunia? Ada lanjutannya ayat itu, ya. Tapi konsentrasinya, utamanya, seriusnya kita adalah mencari kebahagiaan. Kenapa? Kok konsentrasinya mencari kebahagiaan akhirat? Tadi sudah dijelaskan di depan. Kenapa kok kita diarahkan oleh Allah untuk konsentrasi mencari kebahagiaan akhirat? Karena akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sementara dunia pasti kita akan tinggalkan dengan kalimat Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan peristiwa itu kapan saja. Makanya kita nggak boleh terlena. Kita nggak boleh terlena. Bagaimana cara kita mencari kebahagiaan akhirat dalam ayat itu? Fima ataqallah. Dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Harta pemberian Allah. Suami yang ditetapkan juga Allah. Anak-anak juga pemberian Allah. Semuanya pemberian Allah. Maka berdasarkan ayat itu, hendaklah semua pemberian Allah itu kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Sikapi semua pemberian Allah itu menjadi amal. Kan sudah kita jelaskan itu, ya udah kita bahas itu, ya. Nah, ibu-ibu azakumullah, bagaimana dengan kehidupan dunia? Kita masih hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Untuk urusan dunia hanya sekedar jangan melupakan. Halo? Hanya sekedar jangan melupakan. Jangan dibalik-balik, ya. Akhiratnya hanya sekedar nggak melupakan, dunianya dikejar-kejar, kebalik itu. Bukan begitu rumusnya Allah. Kalau rumusnya Allah, kita yang kejar-kejar adalah kebahagiaan akhirat. Untuk dunia, ya ala kadarnya saja. Berahmatullah. Makanya sampai menakjubkan ada cerita tukang es baru keluar rumah hujan deras. Halo? Tukang jualan es baru keluar rumah hujan deras. Dia mampir di sebuah teras rumah. Kemudian diintip oleh yang punya rumah. Sang tukang es ini mengeluarkan buku kecil dari laci gerobaknya. Diperhatikan terus, ternyata Al-Quran. Dia menunggu dagangannya masih utuh, hujan nggak reda-reda. Gimana kira-kira Bu kalau kita? Halo? Seandainya itu kita gitu loh. Seandainya itu kita. Dagangan masih utuh, es lagi, ya, hujannya deres, nggak teduh-teduh, masya Allah. Terjadilah dialog antara pemilik rumah dengan tukang es. Heran kenapa? Kemudian dipancing-pancing. Singkatnya, ini gimana, Bang? Kalau sampai nggak laku. Jawabannya ringan banget. Ya sudah, saya bawa pulang, Bu. Nah, terus nanti anak-anak, abang sendiri makan apa? Ya makan apa adanya. Terus bagaimana nanti? Nah, yang penting kan saya punya energi. Saya bisa dorong gerobak ini pulang. Alhamdulillah, itu sudah nikmat Allah.
Nanti saya sampai rumah minum es, ada energi untuk ibadah. Yang penting kan itu, Ibu. Ya, bisa untuk ibadah. Terus esnya bagaimana? Ya gampang lah, Bu, saya bagikan aja ke tetangga-tetangga untuk sedekah. Lihat nih, konsentrasi akhirat. Masya Allah. Dia urusan dunia tidak dikejar-kejarnya, tapi sekedar tidak melupakan saja. Nah, Ibu azakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menempa diri kita seperti itu, gambaran seperti itu. Nah, dalam perjalanan hidup ini, sebelum kematian itu datang, coba Ibu buka surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Sebelum kematian terjadi pada diri kita, ketika kita masih hidup, pasti keadaan kita akan disilih bergantikan oleh Allah. Ya. Surat ke-21 ayat 35. Ada yang membacakan? Silakan. Monggo, silakan. Setiap yang bernyawa akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikannya hanya kepada kami. Ibu-ibu yang seolahnya Allah, perjalanan hidup di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Dan ini pasti sudah disampaikan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mau sudah siap atau belum, malaikatul maut tidak peduli. Ya. Kamu siap ataupun tidak, kalau sudah perintah Allah atas takdir pada diri kita, ya terjadi apa yang terjadi saja. Nah, namun sebelum kematian itu datang, sebelum hidup kita ini diakhiri oleh Allah, Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Kami pasti akan menguji kamu ketika masih hidup, pasti akan menguji kamu bisyarri dengan keburukan, wal khairi juga dengan kebaikan. Fitnatun sebagai ujian yang nyata. Nah, ibu-ibu azakumullah, dari penggal tengah ayat ini, karena kita masih hidup, maka hendaklah kita menyadari bahwa keadaan perjalanan hidup kita yang disilih bergantikan oleh Allah. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Ya, tak lupa, karena saya nyambut sakit, mudah-mudahan Ustadz Mundir segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kepada beliau dilimpahkan pahala dan ampunan dalam ujian sakitnya. Ya. Pun juga untuk kita semuanya, kalau lagi diuji dengan sakit, ya berharap kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini. Ya, minta kepada Allah. Ibu azakumullah, ya. Pun juga saudara-saudara kita yang kita tidak tahu, mungkin ada yang tidak hadir karena sakit dan sebagainya, juga kita mohonkan yang sama untuk saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan pahala, ampunan atas ujian sakitnya atau ujian yang lainnya, ya. Baik, saudaraku seiman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Allah menyatakan ketika kematian itu belum terjadi, alias kita masih hidup dan kenyataannya memang kita masih hidup, Allah memastikan akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Kita dapat satu poin ini, bahwa keadaan yang kita rasakan, sakitkah kita, sehatkah kita, sedihkah kita, senangkah kita, dan sebagainya yang menghiasi perjalanan hidup kita, berdasarkan ayat ini, itu semua adalah ujian. Maka saudaraku seiman, ya, ketika Allah mendatangkan ujian dan memang perjalanan hidup ini adalah ujian, ya, senangnya kita ujian, sedihnya kita ujian, sehatnya kita ujian, sakitnya kita ujian.
Yang namanya ujian, kalau kita menjalani ujian, pasti harapan kita adalah lulus. Betul? Lulus itulah keadaan yang sangat menyenangkan. Maka ibu-ibu azakumullah, bagaimana supaya kita dalam perjalanan hidup ini yang kesemuanya keadaan yang kita alami adalah bagian dari ujian yang ditetapkan oleh Allah, menjadikan kita hamba-hamba yang lulus, hamba-hamba yang mengalami kebahagiaan, hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan. Mau dibahasakan gini, sakit bahagia, sedih mulia, gitu ya. Sehat bahagia, senang ya mulia juga, ya gitu. Bagaimana supaya seperti itu? Lengkapnya kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah menghendaki supaya nanti kalau kita kembali kemana, Bu? Pulang kampung. Halo? Pulang kampung. Kampung kita mana, Bu? Benar. Sudah siap pulang kampung? Kalau Ibu nyebut saya mau pulang kampung, kemana? Kalau saya ke Jawa Timur gitu ya. Kemarin saya baru pulang. Masya Allah. Ibu azakumullah ya. Saya juga kaget. Umi Wulan Ibu Muntir ngubungin saya masih di Jawa Timur, cuma saya nggak berani jawab saya lagi di Jawa Timur, Bu, karena sudah terencana hari Selasa mau balik, mau pulang ke Bekasi. Ya intinya memberitahu Bapak Muntir dirawat di rumah sakit, tolong nanti hari Kamis ngisi kajian gitu. Ya insya Allah, ya alhamdulillah bisa benar gitu. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah, bagaimana Islam menuntun kita agar semua keadaan yang disilih bergantikan oleh Allah itu menjadikan kita bahagia. Sesungguhnya keadaan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, sakit bahagia, sehat bahagia, senang bahagia, sedih bahagia, itu hanya bisa digapai oleh orang beriman saja. Orang kafir nggak akan bisa mencapainya. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, ya. Yang berbunyi dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u sakara fakana khairal lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu." Coba diingat-ingat surat Al-Anbiya ayat 35. Sebelum kita mati, Allah menetapkan apa, Bu? Kita pasti diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan. Kemudian bagaimana supaya ketika keburukan menimpa kita, ketika kebaikan sedang kita rasakan, menjadikan kita bahagia terus. Utamanya tentu saja bahagia akhirat kita. Maka berdasarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Bahkan Rasulullah menegaskan, inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh keadaannya, keadaan orang beriman, keadaan kita, gitu ya, itu khairun, selalu baik, ya selalu baik. Padahal keadaannya tadi berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 35 bagaimana? Kadang datang keburukan,
pada kita ya, kadang datang kebaikan pada kita. Dan Allah sudah mengingatkan itu adalah ujian. Nah ini kita lagi menghantarkan kita supaya kita lulus dengan ujian itu. Ya. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh urusannya selalu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa Bu tadi? Bagi orang yang beriman. Yang menakjubkan tadi siapa Bu? Keadaan orang beriman. Kira-kira ini menakjubkannya dalam urusan apa? Fisik atau apa? Kalau fisik, insya Allah nenek-neneknya nggak akan menakjubkan. Halo? Halo? Ada yang merasa masih menakjubkan? Fisiknya? Pede amat gitu ya. Nggak usah khawatir nenek-nenek ya. Yang nenek-nenek, yang belum nenek-nenek jangan GR juga ya. Nggak usah khawatir. Betapapun jenengan sudah keriput berdasarkan hadis ini ya. Kalau kalimat ini kalimat saya, berdasar kalimat saya, walaupun jenengan sudah keriput itu kalimat saya, bukan kalimatnya Nabi ya. Walaupun jenengan sudah pada keriput, tetapi berdasarkan hadis ini karena jenengan orang beriman tetap menakjubkan. Ya, nenek. Walaupun sudah nenek-nenek, tapi tetap menakjubkan. Menakjubkan fisiknya kah? Enggak menakjubkan fisiknya jelas. Halo? Tapi kalau gitu apa yang menakjubkan? Adanya iman dalam jiwanya. Karena kita menjadi orang beriman itulah menakjubkan. Ya. Tapi dibutuhkan bukti. Apa benar di dalam hati kita ini ada iman? Ya. Maka sabar dan syukur itu menjadi sikap iman. Oleh sebab itu di dalam hadis ini bahkan sampai Rasulullah menyatakan yang selalu menakjubkan itu memang hanya khusus untuk orang beriman. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Keadaan yang seperti itu, yang selalu baik, selalu menakjubkan itu tidaklah terjadi pada semua orang, illa lil mu'min, kecuali hanya orang beriman. Tuh, menyenangkan banget jadi orang beriman. Menakjubkan, Masya Allah. Ya. Kemudian menakjubkannya karena apa Bu tadi? Karena adanya iman di dalam jiwa kita. Hanya saja membutuhkan bukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan hidup ini mensilih bergantikan keadaan kita. Surat Al-Anbiya tadi sudah menjadi keyakinan kita bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan. Perjalanan hidup kita tidak akan sepi dari dua keadaan itu. Kalau kita nggak sehat, ya sakit kita. Kalau kita nggak senang, ya kita lagi sedih. Hanya begitu saja ya keadaan kita itu. Ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana bahasa kita ekspresi keimanan kita supaya menjadikan kita lulus dalam ujian tadi. Bahasa yang lain, mana buktinya bahwa kamu orang beriman kalau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan kira-kira menakjubkannya itu kayak apa sih orang beriman ini? In asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Ya. Jika kepada orang-orang beriman itu diberikan keluasan. Nah, keluasan ini maksudnya lagi sehat, lagi senang, lagi banyak duit gitu ya. Apa yang dilakukan? Mana bukti keimanannya? Maka dia bersyukur. Nah, lihat ya. Ini tanda pertama kelulusan orang ketika menerima ujian dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk kebaikan, yaitu dengan sikap bersyukur. Ya.
Maka kemudian Rasulullah menyatakan fakana khairal lahu. Maka dia itu syukurnya itu baik baginya. Ya. Lihat, baik baginya. Bagi orang yang bersyukur, sikap syukurnya itulah yang menjadikan dia baik. Tapi keadaan kan tidak selalu sehat. Keadaan kan tidak selalu senang. Sarra'u itu meliputi sehat, senang, pokoknya keadaan-keadaan kebaikan lah, gitu ya. Kan tidak selalu keadaan kita baik-baik saja. Tapi kadang Allah mendatangkan dharra'u, kesempitan. Kesempitan di sini adalah ya sakit, apa sajalah. Datang musibah, nanti akan kita lihat bagaimana kalau datang musibah bagi orang beriman itu tidak ada kata yang menyedihkan sebenarnya. Ya. Sampai bahkan ketusuk duri sekalipun itu menyenangkan sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi walaupun menyenangkan, nggak boleh kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah datangkan kepadaku musibah, ya nggak boleh, ya. Nah, saudaraku seiman, keadaan itu tidak selalu menyenangkan, tetapi kadang keadaan itu keburukan. Maka Rasul menyatakan wa in asobathu dharra'u sabara. Dan apabila kepadanya didatangkan dharra'u, kesempitan, sakit, apapun bentuknya yang tidak menyenangkan, kita merasakan nggak seneng, mengalami keadaan itu nggak seneng. Kemudian dia sebagai orang beriman bersikap dengan keimanannya, ekspresi keimanannya, pembuktian keimanannya adalah sabara. Dengan sabar, fakana khairal lahu. Maka dia sabarnya itu akan baik buat dirinya. Kita sudah dapat syukur kita menjadikan kita baik, sabar kita juga menjadikan kita baik. Baik di sini tentu bahagia, makanya judulnya adalah sabar dan syukur kita bahagia. Nah, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali kita melihat surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, ya. Sesungguhnya datangnya keburukan dan kebaikan, ya. Jika kita mensikapinya dengan benar, maka itulah bahwa kita itu sebagai orang yang beriman dengan benar. Maka sampai diingatkan oleh Rasulullah, siapa yang marah-marah dengan datangnya bala, marah-marah dengan datangnya musibah, ya, maka dia akan mendapatkan marahnya Allah. Kenapa, Bu? Kita diuji oleh Allah dengan musibah, terus kita marah-marah. Bahasa manusianya ya manusiawi banget gitu ya. Datang sesuatu yang nggak mengenakan, kemudian dia marah-marah, manusiawi banget menurut manusia ya, tapi menurut Allah nggak baik gitu, ya. Makanya diancam, barang siapa yang dikenakan bala kemudian yang marah-marah, maka dia akan mendapatkan marahnya Allah. Karena pada hakikatnya musibah itu yang mendatangkan siapa? Allah. Kalau ibu marah, kalau kita marah terhadap musibah itu, berarti ibu marah kepada siapa? Pantas kalau kemudian kita dimarahi oleh Allah. Allah yang menentukan. Nah, ibu waseng, makanya bab musibah itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu buka surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 ya. Surat ke-57 ayat 22 dan 23. Silakan coba ibu dibacakan. Monggo. Setiap bencana yang menimpa
menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 23-nya? Sudah ya? Ibu azakumullah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ya illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Itu ayat 22-nya. Segala musibah yang menimpa muka bumi ataupun yang menimpa dirimu sendiri, kecuali sudah menjadi catatan Allah sebelum Allah mewujudkannya. Masih ada yang ingat yang ketika saya memberikan tausiah bab ini, kapan itu Allah menetapkan segala musibah? Lebih dari itu, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi saja belum diciptakan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala musibah yang menimpa muka bumi ataupun yang menimpa pribadi-pribadi kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dari situ saja sebenarnya Ibu rahimakumullah, layakkah kita marah-marah? Enggak. Kalau kita ngaji mestinya begitu. Ya. Wujudnya ya sabar tadi, bukan marah-marah. Ya. Makanya sampai kemudian kalau datangnya musibah itu Allah nuntun, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang mah diucapkan. Halo? Kadang burung beo pun kalau dilatih terus juga bisa itu ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paling sulit itu kalau menanamkan kalimat itu ke dalam jiwa. Itu yang paling sulit. Ibarakallah, ya. Apa sulitnya belajar ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Susah kan Ibu? Enggak, Ibu juga sekarang udah fasih banget. Halo? Persoalannya wujud enggak dalam sikap kalimat istijaa itu? Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kami termasuk semuanya berarti. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Pada hakikatnya kepemilikan adalah Allah. Maka ketika Allah mengambilnya, maka ya tidak boleh kita marah-marah. Gitu loh, ya. Kenapa saya katakan gampang diucapkan tapi sulit untuk ditanamkan dalam jiwa? Iya, kalau mengucapkan hanya bab lisan. Dalam jiwa itu berkaitan dengan penerimaan muatan kalimat itu. Mengakui bahwa semua milik Allah, kembalinya kepada Allah. Makanya kan ada peristiwa itu, ada wanita yang ketika dia nangis-nangis di kuburan. Ketika datang Rasulullah mengingatkan, wahai ibu, sabarlah. Ya, sabarlah. Maka wanita tadi nggak dengerin ini suara siapa, mungkin larut dalam kesedihannya, ya. Kemudian dia langsung aja berucap, kamu sih nggak ngerasain gitu. Biasa nggak gitu terjadi gitu? Coba kalau kamu yang ngalami, itu biasa itu ucapan-ucapan seperti itu, ya kan? Kamu sih nggak ngerasain. Padahal yang ngingetin siapa? Rasulullah yang ngingetin. Ditinggal pergi sama Rasulullah. Tinggal pulang. Datanglah entah saudaranya atau temennya, diingetin. Itu tadi yang ngingetin Nabi loh. Gitu, ya. Nyesel ya. Waduh, diingetin Nabi kok sikapnya ngejar Nabi sampai rumahnya. Minta maaf kepada Nabi. Maka Nabi kemudian mengucapkan sabar itu pada hentakan yang pertama. Ya. Begitu terjadi musibah, kita rasakan cek, langsung kita sabar. Gampang atau susah? Susah. Memang
tebusannya luar biasa. Dapatnya orang yang sabar itu luar biasa karena saking sulitnya. Saking sulitnya untuk menjadi orang yang sabar. Kalau bisa, itu Masya Allah dapatnya. Setidak-tidaknya, kalau bab pahala misalkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar yang akan diberikan pahala tak terbatas. Coba. Sampai pahala yang diberikan itu nggak hitung-hitungan Allah kepada orang yang sabar. Dan cukup sebenarnya dengan kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Itu sudah mewakili semua kebahagiaan. Ya. Kalimat itu loh, innallaha ma'as sabirin, itu sudah mewakili semua kebahagiaan. Kebahagiaan model apa sih yang kita inginkan? Tidak akan bisa mengalahkan kalau Allah sudah bersama diri kita. Cuma jangan salah paham, kalau Allah bersama diri kita itu bukan berarti Allah kemudian menyatu dengan jasad kita, nggak begitu. Ya. Allah selalu menolong kita. Allah selalu, kalau hampir-hampir kita mau berbuat keburukan, Allah langsung sadarkan kita dan sebagainya itu. Allah menjaga kita. Nah, ibu-ibu azakumullah, masih dalam surat Al-Hadid, maka semua musibah yang menimpa muka bumi ataupun yang menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah menjadi catatan Allah sebelum Allah mewujudkannya. Bagi Allah itu mudah. Bagi Allah mudah. Ayat 23-nya kemudian kalau terjadi bagaimana? Apa bunyi ayatnya? Ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ila akhir ayat. Agar kamu tidak terlalu sedih terhadap yang apa-apa yang luput darimu. Contohnya begini, kamu pengen sehat, kan kita semuanya pengen sehat kan? Ustaz Mundir juga pengennya sehat. Halo? Ternyata beliau sakit. Ternyata Allah datangkan sakit kepada kita. Dari ayat 23 itu Allah berpesan apa? Jangan kamu terlalu sedih. Berarti bukannya kita nggak boleh sedih, tapi jangan sedih yang kebablasan. Orang yang sedih kebablasan biasanya lupa sama Allah. Cenderungnya lupa, dijadikan pintu setan. Kemudian kadang-kadang sampai tak terkendali menghujat Allah. Allah sudah nggak sayang lagi sama aku gitu. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah sedekah banyak, tetap aja Allah datangkan penyakit, tetap aja sakitku nggak sembuh-sembuh, tetap aja problemku nggak tuntas-tuntas. Halo? Nah, itu namanya sudah kemasukan setan karena sedih yang kebablasan. Nah, ibu bazakumullah pun juga demikian. Kamu jangan terlalu sedih atau kamu juga jangan terlalu gembira kalau Allah memberikan sesuatu kepadamu. Kamu pengen sehat, diberikan sehat. Jangan terlalu gembira. Ya. Kamu pengen punya duit, Allah datangkan rezeki gitu ya. Ya. Jangan terlalu gembira karena orang yang terlalu gembira itu juga bisa lupa sama Allah. Biasanya kemudian menjadi orang yang takabur. Aku, ini kalau bukan aku mulu, ya. Lupa bahwa yang menentukan adalah Allah. Ya. Banyak orang yang berusaha tapi ternyata nggak berhasil. Kamu, ini bahasanya nih ya. Ini orang-orang kafir memang nggak pernah kondisi ini. Ini maaf sedikit ini. Saya dari Kediri, saya dari Jawa Timur Kediri. Di sana itu ada pabrik rokok, namanya Rokok Gudang Garam. Ada yang tahu? Pabrik rokok Gudang Garam. Itu yang punya namanya Engwi, orang kafir tapi ini ya. Oh, dasar orang kafir. Tapi yang memberi keberhasilan itu siapa sih? Tetap Allah kan? Ya. Engwi itu SD aja nggak lulus. Tapi Masya Allah kota Kediri dikuasai dia. Sampai bisa membangun bandara, sekarang di Kediri ada bandara dan sebagainya. Nah, ibu rahmatullah, Allah mengingatkan kalau Allah memberi sesuatu kepada kita, kita jangan terlalu gembira.
nanti terdorong kita menjadi orang takabur, menyombongkan diri, lupa bahwa yang menjadikan kamu berhasil, kamu sehat, kamu punya duit, anakmu berhasil itu siapa? Allah. Makanya tadi bahasanya di dalam bahasa hadis, hendaklah sikapi dengan syukur kalau Allah mendatangkan kebaikan. Sementara kalau Allah datangkan musibah, maka hendaklah kamu bersabar. Itulah ekspresi iman. Itulah bukti keimanan kita. Karena berkaitan dengan keadaan hidup yang akan disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibu-ibu azakumullah, pernah saya sampaikan juga ketika kita membahas qalbun salim ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, harta apa yang paling bermanfaat untuk akhiratku? Siapa yang masih ingat? Ada 3, apa saja? 1. Bukan, ayo. Ada 3, 1. Lisanun dzakirun. Lisan yang selalu digunakan untuk zikir. Sampai kemudian saya jelaskan, di antara zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ja'ul Quran wirdan yaumian. Jadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian. Ya, pastikan. Kemarin saya pulang dalam rangka reuni keluarga besar. Saya baru tahu juga kakek, tapi dari istri ya, kakek itu ternyata punya kebiasaan kapan saja senggang membaca Quran. Dan itu selalu paling enggak sepekan sekali khatam, Itu kalau untuk ukuran zaman kita, bukan zaman sahabat ya. Kalau zaman sahabat mah 3 hari khatam itu biasa ya. Tapi kalau untuk ukuran zaman sekarang, sepekan khatam itu udah hebat itu ya, sudah hebat ya. Bisa nggak kira-kira lisan kita untuk zikir ya, dengan seperti tadi, menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian. Kapan kita senggang waktu, ngambil air wudhu, baca Quran. Setiap senggang waktu, ngambil air wudhu, baca Quran. Ya. Kira-kira bisa nggak sebulan khatam? Kenapa kok kita nggak khatam-khatam sih? Karena banyak waktu yang digunakan untuk yang lain ya. Yang lain-lain kalau yang bermanfaat bagus, tapi seringkali terlalu banyak di depan layar kaca. Halo? Itu fitnah, itu memang fitnah luar biasa. Mendingan berdoa mudah-mudahan TV ku rusak gitu. Habis itu udah nggak usah didandanin lagi gitu. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati juga menjadi fitnah bagi kita. Nah, ibu rahmatullah ya. Yang pertama apa bu? Harta yang paling bermanfaat, lisanun dzakirun. Yang kedua apa? Lihat catatanmu mesti ada. Nggak tahu pertemuan kapan ini. Yang kedua, halo? Qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Ya. Tentu gandengannya juga sabar, karena di dalam hati inilah rasa syukur, kesabaran itu ada di dalam hati. Ya. Maka bagaimana hati kita supaya senantiasa bersyukur, senantiasa sabar? Kita diajarkan oleh Rasulullah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Barakallahu. Kita mohon kepada Allah akan menjadi ahli zikir. Ahli zikir ya. Penting bu, ini ahli zikir ini anak-anak kita mesti harus kita ingatkan ya, dengan berbagai macam zikirnya lah, termasuk baca Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena nanti menjelang munculnya Dajjal, saya singkatkan saja, setahun menjelang munculnya Dajjal, setahun menjelang munculnya Dajjal,
maka keadaan alam ini akan dibuat oleh Allah tidak ada hujan sama sekali. Setetes air pun nggak akan turun dari langit. 1 tahun menjelang turunnya Dajjal. Dan itu pun melalui proses dalam hadis itu 3 tahun sebelum munculnya Dajjal bagaimana keadaan alam. 2 tahun menjelang munculnya Dajjal bagaimana keadaan alam. 1 tahun menjelang munculnya Dajjal keadaan alamnya adalah 1. Hujan ditahan oleh Allah, nggak ada setetes air pun turun dari langit. Kemudian karena nggak ada air sama sekali, hasil bumi nggak keluar sama sekali, nggak ada yang bisa. Bahkan dijelaskan tumbuh-tumbuhan mati, binatang-binatang mati. Terus ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah kalau gitu kita makan dengan apa? Kalau tumbuhannya sudah pada mati, kalau hewan-hewannya sudah mati, logis pertanyaan itu. Pertanyaan apa, Bu? Terus kita makan dengan apa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawabnya, zikirmu sama dengan makan dan minummu. Masya Allah. Maka jadilah ahli zikir. Dibentuk keluarga juga menjadi ahli zikir. Nah, saudaraku seiman, qalbun dzakirun. Qalbun syakirun, afwan, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun. Yang ketiga apa? Harta yang paling bermanfaat. Hah? Siapa? Padahal ini menyangkut diri ibu loh. Ya. Zaujatun solihatun. Istri yang solihah. Yang waktu itu saya jelaskan, kenapa kok istri yang ditekankan? Iya, karena yang nanya sahabat. Yang nanya laki-laki. Maka bagi laki-laki salah satu harta yang paling bermanfaat untuk akhirat, saya misalkan gitu ya, Ustaz Mundir misalkan ya, atau suami ibu ya, harta bagi laki-laki itu salah satu diantaranya adalah kalau istrinya menjadi hamba yang solihah, itu sangat membahagiakan akhirat ya. Kalau bagi ibu-ibu berarti kalau suaminya solih, itu akan membahagiakan. Karena apa? Orang yang solih, orang yang solihah selalu menjaga keimanan pasangannya. Dijelaskan oleh Rasulullah begitu. Akan menjaga keimanan. Nah, termasuk juga menjaga keimanan karena ekspresi keimanan itu adalah sabar dan syukur. Maka sebagai pasangan yang solihah, mestinya juga mengkondisikan suaminya dan keluarganya agar senantiasa di dalam perjalanan hidupnya itu menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang syukur atas segala kenikmatan atau segala keadaan yang disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan ya. Tadi gimana, Bu? Keadaan orang yang beriman sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Kenapa menakjubkannya? Seluruh keadaannya menakjubkan dan Rasul menyatakan keadaan itu tidak diberikan kepada seseorang kecuali kepada orang beriman. Terus membuktikannya gimana? Apabila diberikan kebaikan maka dia bersyukur. Apabila dia diberikan keburukan maka dia bersabar. Semua keadaan syukur sabar itu baik buat dirinya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar itu yang seperti apa sih? Sebuah hadis riwayat Abi Dunya ya. Sabar itu adalah sampai dengan kita punya prasangka baik terhadap musibah yang menimpa diri kita. Makanya sulit banget jadi orang yang sabar itu. Karena apa? Jiwa kita, hati kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalau Allah mendatangkan keburukan pada diri kita. Keburukan itu bermacam-macam. Silahkan diuraikan sendiri ya. Setiap kita mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, maka kita berprasangka baik bahwa ini adalah kebaikan buat saya. Ya. Bisa nggak, Bu, begitu? Seperti wanita tadi yang diingatkan oleh Rasulullah, Ibu sabarlah. Apa kata Ibu tadi?
kamu sih nggak ngerasain gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa dia memang nggak bisa, belum bisa pada tahap awal untuk langsung berprasangka baik kepada Allah yang menjadikan peristiwa yang membuat dirinya sedih. Tapi kita dituntun oleh Rasulullah bagaimana supaya kita itu berhasil menjadi orang yang lulus manakala Allah datangkan ujian yang wujudnya apa tadi? Wa nabluukum bisyarri. Allah datangkan keburukan, bagaimana supaya kita lulus dengan sabar tadi? Apa? Bagaimana sikap sabarnya? Berbaik sangka bahwa musibah ini membahagiakan saya, gitulah ya. Nah, Ibu Wazakumullah, sungguhkah sabar itu membahagiakan kita? Supaya kita terbentuk nih, jiwa kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang secara global Rasulullah menyatakan ya, may yuridillahu bihi khairan, siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, yusibbu bihi, maka kepadanya dikenakan musibah, kepadanya didatangkan musibah. Tolong direnungkan. Siapapun yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, siapa yang menghendaki baik? Allah ya, bukan Pak Lurah, tapi Allah ya. Kalau kita itu dikehendaki baik oleh Allah, salah satu caranya Allah adalah yusibbu bihi, maka kepadanya didatangkan musibah. Coba siapa yang berani nanggapi? Kalau begitu, kalau kita terkena musibah, hakikatnya apa, Bu? Itu. Hah? Hakikatnya Allah sedang memproses kita supaya baik. Saya majukan pertanyaan, apakah kita semuanya pengen baik? Pasti? Kompak ya, pasti ya. Pengen baik semuanya. Pertanyaan berikutnya, siapkah kita diproses menjadi baik? sudah mau nebak aja arah pertanyaan berikutnya gitu. Berdasarkan hadis tadi, ternyata salah satu di antara cara Allah memproses kita menjadi baik adalah kepada kita didatangkan musibah. Masya Allah. Maka oleh sebab itu Rasulullah sudah nuntun, apabila didatangkan musibah ya sabar, fakana khairal lahu. Maka sabar itu mendatangkan kebaikan buat dirinya, menjadikan dirinya baik. Masya Allah. Kemudian Ibu azakumullah, hadis yang banyak bertebaran disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran itu menjadikan kita baik. Biasanya kalau kita disebut kita buruk itu karena berkaitan dengan apa sih? Banyaknya dosa pada diri kita. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dengan datangnya ketika Allah mendatangkan musibah kepada kita, karena Allah itu pengennya kita menjadi baik, musibah itulah yang menjadikan asbab kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita ya. Maka Rasulullah SAW banyak banget menyampaikan kepada kita tentang manfaat atau fadilah musibah. Apa manfaatnya musibah? Di antaranya ya, ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu ila hattallahu bihi sayyiatihi kama takhuttu asyajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa satu marid,
satu penyakit ya, atau sejenisnya ya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya, seperti kama tahtus sajaratu warokoha, sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohonnya. Jadi Masya Allah, kalau Allah mendatangkan musibah dalam bentuk penyakit atau yang sejenisnya, ternyata itu menjadi asbab apa? Allah menggugurkan dosa-dosa kita seperti gugurnya daun-daunan. Masya Allah, luar biasa ibarat Allah. Ya. Di ayat, di hadis yang lainnya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamma wala hazana wa hazani wala adhan wala ghamma hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah ketika seseorang muslim itu ditimpa keletihan. Ibu pernah letih? Catat, ketika kita tertimpa keletihan atau dia sakit, ibu pasti juga pernah sakit, kita pasti pernah sakit, atau dia ditimpa kesusahan, pasti kita pernah susah, atau dia ditimpa kesedihan, ya pasti setiap orang pernah mengalami, atau dia datang pada dirinya gangguan, atau ibu tertimpa keadaan khawatir. Pernah ibu merasa khawatir gitu? Anakku kok nggak pulang-pulang ya, Masya Allah. Ya, khawatir. Ya. Khawatir kalau virus apa yang kemarin yang COVID ya, menimpa kita. Khawatir banget. Ya. Sampai kemudian Rasulullah menyatakan hatta syaukati yushakuha, sampai dengan kalau orang Islam itu tertusuk duri. Ibu pernah tertusuk duri? Berarti banyak ke kebun berarti ya. Tertusuk duri. Atau tertusuk duri ini kan hanya gambaran. Ya kalau ibu kan kerjanya memang di dapur. Ya tertusuk duri ini bisa diwakili ke iris pisau lah, gitu loh. Nah ibu rahmatullah, apa manfaatnya itu semuanya? Keletihan, sakit, susah, sedih, datangnya gangguan, datangnya kekhawatiran, sampai jari-jari ibu terluka, baik terluka karena tertusuk duri atau keiris pisau ya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Tapi jari ibu jangan diiris loh ya. Untung menyengaja itu namanya yang nggak termasuk bagian ini ya. Subhanallah. Atau tadi ya Allah, aku pengen terhapus dosaku, datangkan penyakit kepadaku, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Walaupun sakit itu sendiri, kalau kita mensikapinya dengan sabar, mendatangkan fadilah, bisa menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Ya tentu ibu azakumullah, saya tidak akan menyampaikan seluruh hadis yang mengungkapkan tentang fadilah musibah. Ya. Mari kita lihat timbangan ayat-ayat Allah manakala kita sabar. Ya. Coba ibu mulai membuka surat Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke 155 sampai 157. Ya, silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, barakallahu fiik. Coba ayat yang terakhir tadi, Ibu. Allah memberikan apa? Ampunan. Ya. Ayat 157, ya. Allah Jalla wa'ala di dalam kalamnya yang mulia, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah alaihim atas diri mereka salawatum mir rabbihim, mendapatkan solawat dari Rabbnya. Ini saya bawa ke perolehannya dulu. Saya bawa untuk apa sih dapatnya nilai. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu, ya. Yang pertama apa? Mendapatkan solawat dari Allah. Ibu, kita bisa nggak bayangkan, kan di dalam ayat yang lain, solawat itu Allah bersolawat kepada Nabi bersama malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Pertanyaannya, apakah kita bisa dapat solawatnya Allah? Kalau ayat yang barusan saya ucapkan tadi, itu Allah bersama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apakah kita Nabi? Apakah kita bisa dapat sholawat dari Allah? Mbak Erni apa? Bisa? Bisa, orang barusan ayatnya kita ucapkan tadi. Yang tadi Ibu bacakan artinya tadi. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan pertama shalawatum mir rabbihim, mendapatkan sholawat dari Allah, Rabbihim, dari Rabb mereka. Nah, Ibu azakumullah, ya. Tentu kesempatan bagi kita untuk bisa dapatkan sholawatnya Allah. Hanya saja di dalam terjemah, ya, sholawat itu kemudian diterjemahkan karena sholawat itu banyak maknanya. Apa tadi terjemahnya? Mendapatkan ampunan. Salah satu di antara makna sholawat adalah ampunannya Allah. Makanya langsung diterjemahkan mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua, warahmatun, juga mendapatkan rahmatnya Allah, mendapat kasih sayangnya Allah. Dan yang terakhir, wa ulaika humul muhtadun, mereka berada di atas petunjuknya Allah. Mereka itu siapa sih yang mendapatkan sholawatnya Allah, yang mendapatkan rahmatnya Allah, yang mendapatkan petunjuknya Allah? Itu siapa mereka ini? Maka jawabannya adalah dimulai dari ayat 155 tadi, ya. Yaitu ketika Allah menguji kalian dengan sedikit kekurangan itu, ya. Kan kita mengalami semuanya itu, ya. Kemudian yang terpenting, kemudian Allah menyatakan di akhir ayat itu, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti perolehan sholawat dari Allah, rahmatnya Allah, petunjuknya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar. Itu merupakan kabar yang menggembirakan. Siapa yang tidak bahagia mendapatkan sholawatnya Allah? Siapa yang tidak bahagia mendapatkan rahmatnya Allah? Siapa yang tidak berbahagia kalau dia berada di atas petunjuknya Allah? Bukankah kita selalu mengucapkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim? Kita mohon petunjuk kepada Allah. Kalau kita ditetapkan oleh Allah asbab sabar kita berada di atas petunjuknya Allah, bahagia banget kita, ya. Tapi mesti wujud. Sabarnya itu kayak apa? Di antaranya adalah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar itu adalah alladzina, orang-orang yang idza asabathum, apabila dikenakan atau ditimpakan musibah kepada mereka, ya. Kemudian qalu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi ternyata pintu sabar itu menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa, ya.
Nah, Ibu-ibu azakumullah, tadi sudah saya singgung kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu gampang diucapkan, asal latihan, asal disimak oleh orang yang mahir Al-Quran, insya Allah bisa fasih. Tapi persoalannya masuk nggak ke dalam jiwa kita. Seringkali kira-kira setan seneng nggak kalau kita menjadi orang betul-betul memasukkan kalimat ini dalam hati kita? Enggak, akan ganggu terus. Sama dengan keikhlasan. Setan nggak akan senang kalau kita menjadi hamba yang ikhlas. Bahkan kadang keikhlasan itu dirusak sama setan 10 tahun yang akan datang baru dirusak. Ya. Pun juga demikian kalimatul istirja ini. Kita sudah mengakui bahwa semua milik Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi bisa aja nanti suatu saat dirusak sama setan. Kemudian terlibatlah sedih yang berlarut-larut yang tadi sudah kita diingatkan oleh Allah dalam surat apa tadi? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput darimu. Surat apa tadi? Ayat 23-nya, ayat 23-nya yang ini ya. Kalau tentang musibah itu ayat 22-nya, ketetapan musibahnya. Nah, Ibu-ibu azakumullah ya. Pun juga demikian tadi sudah saya sebutkan bahwa orang yang sabar itu mendapatkan pahala tak terbatas, betul nggak? Tadi sudah saya ungkapkan. Coba Ibu buka surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ya. Di penghujung akhir ayat yang mulia ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya. Sudah ketemu ayatnya, Bu? Surat Az-Zumar ayat ke-10. Di akhir ayat itu ada yang berbunyi apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanyalah yuwaffas sabiruna, orang-orang yang sabar itu mendapatkan apa? Ajrohum, pahala bagi mereka. Bagaimana Allah memberikan pahalanya? Bighairi hisab, tanpa hitungan. Tanpa hitungan maksudnya apa? Tanpa batas. Dengan sabar kita, ketika datang musibah itu, kita menjadi baik karena tadi di ayat 157 surat Al-Baqarah dapat salawatnya Allah, dapat rahmatnya Allah, dapat petunjuknya Allah. Di ayat 10 surat Az-Zumar Allah memberikan pahala tak terbatas. Ya. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat Al-Baqarah di ayat 153 yang tadi saya juga ucapkan dengan kalimat innallaha ma'as sabirin ya. Surat Al-Baqarah ayat 153. Monggo silakan dibacakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Tapi karena sabar itu berat, sabar itu kan berat. Karena Allah menjanjikan seperti tadi. Ya kalau gampang ya enak lah. Ya. Gak usah terlalu berjuang. Udah sabar aja udah. Tapi sabar itu memang berat. Makanya juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Ya. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabran.
Ada yang ujungnya wa tawaffana muslimin, dan matikanlah aku dalam keadaan muslim. Atau juga kalau dalam peperangan, Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkan aku kesabaran dan kuatkan kakiku untuk menghadapi orang-orang kafir. Itu dalam peperangan. Tapi ada kalimat awalnya Rabbana afrig alaina sabran. Yang tadi berkaitan dengan peperangan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 49 atau 50, nanti kita dilihat itu tentang Jalut dan Talut itu ya. Kemudian yang ujungnya wa tawaffana muslimin itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 126 kalau nggak salah. Coba dilihat Al-A'rafnya saja dulu. Sudah ketemu Bu? 126? Mudah-mudahan tepat ya. Namanya juga manusia kadang-kadang juga lupa. Ibu juga gampang lupa kan ya? Lupa mulu. Enggak, aku nggak berani ngomong gitulah. Namanya. Coba dilihat itu ujung akhir dari ayat itu. Ya. Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Apa artinya? Coba dilihat itu artinya apa? Berikanlah kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan. Ibu pengen mati dalam keadaan muslim, ya mestilah ya. Kan Allah selalu berpesan dan ini selalu digunakan oleh Rasul untuk membuka majelis ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Siapa yang mematikan kita? Siapa yang menentukan keadaan kita? Pinter anak-anak. Halo? Maka karena yang mematikan kita Allah, yang menentukan keadaan kita Allah, minta kepada Allah supaya ketika Allah mematikan kita, keadaan kita dalam kondisi muslim. Wa tawaffana muslimin. Sudah hafal anak-anak? Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. 1 menit, enggak sampai 1 menit lah, setengah menit aja juga hafal. Ya, yang penting sudah saya tunjukkan doanya. Nah, Ibu rahimakumullah, ya. Maka yang terpenting adalah yang harus kita perhatikan, hendaklah kita senantiasa memelihara kesabaran itu dengan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar selalu menjadi orang-orang yang sabar. Nah, Ibu azakumullah, terus bagaimana kita dengan bersyukur? Ibu azakumullah, keadaan kadang kemudian menjadi kita sehat, menyenangkan, maka hendaklah kita bersyukur. Bersyukur itu yang bagaimana? Ada setidak-tidaknya ada 2 unsur yang harus kita miliki. Ya. Kita harus menyadari bahwa yang memberi nikmat, yang memberi sehat, yang memberi kesuksesan itu adalah Allah. Itu harus tertanam kuat pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah menggunakan nikmat itu untuk mentaati pemberinya. Berarti mentaati siapa? Allah. 2 ini harus ada pada diri kita. Kalau memang kita pandai bersyukur ya. Bukan syukuran ya. Apa bedanya syukuran sama bersyukur? Kalau syukuran, ibu bikin kue, bikin masakan, bikin besek-besek banyak, ngundang saya, pulang saya dikasih, udah syukuran. Selesai pada hari itu juga, detik itu juga. Kalau bersyukur nggak ada selesainya. Kenapa? Karena kenikmatan Allah itu diberikan, ada yang tidak kita minta diberikan oleh Allah. Apa itu? Ibu jantungnya masih berdenyut kan? Ibu pernahkah minta, ya Allah, biarkan jantungku tetap berdenyut begitu? Pernah minta? Halo?
Ibu tetap masih bisa bernafas dengan longgar. Pernah ibu minta kepada Allah supaya nafasnya longgar? Nggak pernah, nggak ada doa yang seperti itu, ya. Nah, ibu, tapi Allah berikan. Makanya bersyukur itu nggak ada batasnya. Selama kita hidup mesti harus bersyukur. Bahkan kalau kita mampu, ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini yang mengucapkan gini ya. Kalau kita sudah mampu menyatakan alhamdulillah, itu sebuah kenikmatan kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka beliau menyatakan ketika kamu bisa mengucapkan alhamdulillah, maka bersyukurlah kamu dengan alhamdulillah yang kedua. Kalau alhamdulillah yang kedua bisa kita ucapkan, maka bersyukurlah kamu dengan kalimat alhamdulillah yang ketiga. Berarti bersyukur itu ada batasnya enggak? Enggak akan ada batasnya. Karena semua perjalanan hidup kita itu selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pandailah kita bersyukur dengan jalan apa? Kita memanfaatkan pemberian Allah itu untuk mentaati Allah. Nanti ujung-ujungnya surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Menjadikan kita bahagia akhirat kita. Kenapa? Semua pemberian Allah kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Untuk mentaati Allah. Mata digunakan untuk mentaati Allah. Lisan digunakan untuk mentaati Allah. Hatinya untuk mentaati Allah. Hartanya untuk mentaati Allah. Suaminya untuk mentaati Allah. Anak-anaknya untuk mentaati Allah. Itulah namanya bersyukur. Tapi kalau cuma berhenti pada kalimat yuk kita ngucapin alhamdulillahirabbil alamin mah gampang. Halo? Banyak orang yang alhamdulillah tapi ternyata hartanya digunakan untuk hal-hal yang haram. Halo? Banyak enggak kejadian seperti itu? Hadir orangnya? Masa hadir? Ibu wasakumullah ya. Jadi tidak cukup biqauli alhamdulillah, tidak cukup dengan kaul ucapan alhamdulillah, tapi harus wujud dalam sikap, yaitu apa? Memanfaatkan semua kenikmatan Allah untuk mentaati pemberinya. Siapa pemberinya kenikmatan? Allah. Berarti untuk mentaati Allah. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka siapa orang yang bersyukur pasti akan dilipat gandakan kenikmatannya kepada dirinya. Surat, coba dilihat sebagai akhir kajian kita, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Surat ke-14 ayat ke-7. Silakan dibacakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Rob kita itu mempermaklumkan, artinya memberitahu kepada kita, jika kamu mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kenikmatan itu kepadamu. Ya. Ibu, kadang ada yang muncul, aku sudah sholat, aku sudah tetap aja begini. Allah itu tidak boleh dan tidak bisa kita dikte dengan amal kita. Kita merasanya sudah peng-pengan, bahasa orang Jawa. Kayaknya sudah luar biasa ibadah kita. Allah nggak bisa. Pemberiannya itu kita tebus dengan amal kita. Allah punya ketetapan sendiri. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang berlaku untuk kehidupan kita, kehendak kita atau kehendaknya Allah? Kehendaknya Allah. Kadang kehendak kita bertepatan dengan kehendaknya Allah, yang itu seringkali kita sebut
alhamdulillah berhasil ya. Tapi kadang kehendak kita enggak bertepatan dengan kehendaknya Allah, yaitu kadang-kadang kita sebut gagal gitu ya. Tapi dua-duanya tetap akan membawa kebaikan buat orang yang beriman. Ingat hadis yang pertama tadi ya, semua keadaan orang beriman menakjubkan, selalu mendatangkan kebaikan. Ditimpa musibah, sabar, baik. Diberikan kebaikan, syukur, baik lagi. Maka ibu azakumullah, mari kita kuatkan hakul yakin ini. Seringkali kita ungkapkan, saya mengungkapkan selalu untuk mengingatkan diri saya. Dari hari ke hari kita selalu semakin dekat dengan hari kematian kita, pasti itu. Ya pasti ya. Semakin dekat dengan hari kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai bersabar, sehingga dengan bersyukurnya kita, bersabarnya kita, bersyukurnya keluarga kita, bersabarnya keluarga kita menghantarkan kita dan keluarga kita mencapai kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, masih harus ada tanya jawab? Ada yang mau ditanyakan? Berarti udah paham semua. Alhamdulillah. Tinggal mohon kepada Allah saja. Nah, paham itu kan keilmuan. Iya kan? Amal itu praktek. Ya kan? Amal itu praktek. Prakteknya minta kepada Allah supaya dikuatkan, dikokohkan, dimampukan gitu untuk bersabar, bersyukur. Allah juga yang membolak-balikkan hati kita. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.